Selamat hari Minggu, selamat Advent buat ibu bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Puji syukur kita semua sehat, dihantar Tuhan memasuki minggu Advent yang keempat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi kami sekeluarga di rumah ini. Demikian juga saudara, teman-teman kami yang lain, bahkan keluarga besar kami semua. Terima kasih, hantarlah kami menyongsong Natal dan menyambut tahun baru 2021 yang sudah dekat. Terpujilah namamu ya Allah, Allah yang maha baik di dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Saya akan membaca firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini, minggu Advent yang keempat, tanggal 20 Desember tahun 2020. Tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7, ayat yang pertama hingga yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita.
Saudara-saudara yang kekasih, Minggu Advent ini mengajak kita untuk menyongsong kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Yang kokoh selama-lamanya. Saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kokoh selama-lamanya. Apakah itu kerajaan, kuasa, jabatan, harta kekayaan, bahkan hidup kita pun tidak kekal. Tidak ada yang abadi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Termasuk COVID-19 yang mengacaukan hidup dan kegiatan kita sekarang ini, semuanya ada akhirnya. Wahyu pasal 1 ayat 17 menyaksikan bahwa Allah itu dalam Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menguasai waktu dan hidup dunia ini. Di dalam kekuasaan dan penguasaannya lah kita semua ciptaan hidup dan bekerja. Segala sesuatu termasuk diri kita, keadaannya ada waktunya. Kalau itu kita amini, kita yakan dalam hati, maka kita tidak akan terlalu sedih dan pilu apabila ada kejadian menimpa kita. Dan kejadian itu tidak berarti bahwa langit sudah runtuh dan kita tidak ada lagi manfaatnya untuk hidup seterusnya. Pupuslah sudah. Saudaraku, ada 2 pesan untuk renungan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, Advent mengajak kita untuk memahami rencana Allah yang abadi, yang kekal. Saya ulangi, Advent mengajak kita untuk memahami rencana Allah yang abadi, yang kekal itu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita menceritakan akan Raja Daud yang mau membangun bait Allah. Kelihatannya baik dan terpuji, tetapi melalui Nabi Nathan, Allah mengatakan dirinya, kehadirannya tidak terikat dengan bangunan. Allah itu hadir di mana-mana. Dia Allah yang omnipresence dan melakukan segala sesuatu yang berguna bagi umatnya. Berpuluh kali dalam nas ini kita temukan kata aku yang selalu dikaitkan dengan perbuatan, dengan aktivitas. Dia berkata, aku Allah yang memimpin kamu dan yang memberkati kamu. Aku melindungi dan memberi keamanan. Aku yang memanggil Daud dari gembala, kambing dan domba menjadi raja. Aku yang menyertai umatku dalam perjalanan. Aku berperang melawan musuh di berbagai tempat. Aku yang memberi keturunan. Aku yang mengokohkan kerajaan Daud. Dan aku akan menghukum bila berbuat salah. Dan aku akan melindungi dengan penuh kasih setia. Kerajaan Daud kekal selama-lamanya. Saudaraku, Allah yang maha hadir dan maha tahu itu tidak terikat dengan bangunan. Bait Allah yang kaku dan tegak, tetapi Dia hadir dalam bait Allah yang hidup, yang bergerak dan aktif, yaitu kita sendiri. Kita dan semua umat percaya adalah bait Allah yang hidup. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dan diulangi lagi dalam 2 Korintus
pasal 6 ayat 16. Dia berkata, kita adalah bait Allah yang hidup. Karena itu, jagalah kekudusan hidupmu. Manusia yang berniat jahat boleh saja merobohkan gereja dan membakar bangunan gereja. Tetapi gereja yang hidup, manusia yang percaya kepada Tuhan tidak dapat dibinasakan. Mati 1, tumbuh 1000. Karena itu syukurilah dirimu dipakai Tuhan menjadi bait-Nya yang hidup. Dia berdiam dalam diri kita. Dia yang menuntun dan memberkati kita. Satu hal yang sangat-sangat perlu ialah jagalah hidupmu, biarlah hidupmu kudus dan tampil beda dari orang lain. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai hidup yang kudus. Kamu tampil beda. Kamu tidak sama dengan orang lain. Motto kita, tampil beda. I am different. Aku beda dari orang lain. Beda dari engkau. Aku tidak berperilaku seperti engkau. I am different. Hidup berkualitas dan tidak sembarangan. Saudara, pesan kedua bagi kita berbunyi, sambut dan hiduplah dalam kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saya ulangi. Sambut dan hiduplah dalam kerajaan Allah yang kokoh selama-lamanya. Advent mengajak kita untuk membuka hati dan menerima Mesias. Siapa dia? Dialah Allah, anak Allah, Kristus Yesus yang diurapi. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Dialah anak Allah yang maha tinggi dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Nubuatan tentang lahirnya juru selamat telah dinubuatkan ribuan tahun lamanya sebelum Yesus lahir. Saat manusia jatuh ke dalam dosa oleh iblis, telah dinubuatkan bahwa keturunan dari perempuan itu akan berkelahi, bertempur, berperang melawan iblis, dan anak manusia itu akan menang. Dalam Kejadian 3 ayat 16. Salib, kematian, dan kebangkitan telah mengalahkan iblis. Pada masa Nabi Yesaya 2700 tahun yang lampau dari hari ini telah dinubuatkan akan Mesias dari keturunan Daud. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saudaraku, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Putri Sion itu maksudnya siapa? Kita sendiri, jemaat Tuhan di dunia ini. Bersorak-soraklah, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Yerusalem. Lihat, Rajamu datang. Ia adil dan jaya. Dia lemah lembut, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Dialah Raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan, King of Kings,
and Lord of Lords. Dialah Raja damai yang membawa damai dan sukacita untuk selama-lamanya bagi semua umat percaya. Mari kita kembali nyanyikan lagu karangan George Friedrich Händel sebagaimana tertulis dalam Kidung Jemaat 9 ayat 1 dan 3. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosianna, Raja Daud, salam Raja mulia. Raja damai abadi, putra Allah yang kekal. Hosianna, putra Daud, salam Raja mulia. Saudara, nyalakanlah lilinmu, terangilah hatimu, pandanglah ke depan, lihat rajamu datang. Dialah Mesias dan kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya. Salam Advent, sambutlah Natal, dan masukilah tahun baru 2021. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan memberkati. Amin.